perkawinan boleh kita bilang respon kita, respon manusia semua berbeda-beda. Ada yang menerima, tetapi tidak sedikit yang menolaknya. Respon ini bukan hanya terjadi pada satu zaman, tapi semua zaman. Ketika Musa juga membawa bangsa Israel dan memperdengarkan tentang pemberitaan Tuhan, bangsa Israel juga menolaknya. Hingga Tuhan menghukum mereka sampai terbuang ke Babel. Ketika di zaman Nabi Yesaya juga mereka melakukan hal yang sama. Mereka menolak pemberitaan Tuhan. Tertulis nampak di ayat 16. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Sampai pada zaman Rasul Paulus juga itu terjadi. Boleh dibilang juga ketika firman Tuhan diberitakan di tanah Batak, bahkan di tanah Simalungun, ketika Nomensen tiba di Indonesia, tiba di tanah Batak, tidak serta-merta mereka diterima. Kita bisa mendengar sejarah bahwa berulang kali Nomensen itu ditolak, diusir, bahkan direncanakan untuk dibunuh ketika dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, ketika dia menyampaikan berita keselamatan itu. Tidak serta-merta raja-raja Batak mengakui dia. Begitu pula ketika pemberitaan Injil di tanah Simalungun dilakukan. Bahkan sampai hari ini juga boleh kita sebut Bapak ingat, mungkin penolakan itu bukan dalam bentuk mengusir ataupun menolak secara nyata. Kita boleh renungi ke hati kita. Sampai usia kita pada saat ini sudah berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan? Mulai dari kita kecil sekolah minggu, nama poso, sampai kita jadi bapak dan jadi inang. Sudah berapa, boleh dibilang saya rasa tidak terhitung kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi apakah firman itu kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Walaupun ditolak, firman Tuhan tetap harus diberitakan. Itu tertulis supaya apa? Ketika di ayat sebelumnya Roma 10 ayat 14 itu dikatakan, siapa dan bagaimana mereka bisa berseru kepadanya ketika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana bisa mereka percaya kepadanya ketika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia ketika tidak ada yang memberitakannya? Karena itulah sebabnya pemberitaan Tuhan, firman Tuhan itu harus tetap dilakukan. Diterima atau tidak, itu kembali ke kita masing-masing individu dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Mengapa firman Tuhan tetap harus diberitakan, Bapak Ibu? Karena dari firman Tuhan kita bisa bertumbuh. Seperti ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Bukan asal